Jadi janji Allah bagi orang-orang yang mau taat adalah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Semua kalau mau menjadi orang yang paling kemudian dilihat oleh Allah, orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya gampang. Caranya adalah jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa ja'al al-aqidah al-islamiyyah ta'assasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata masdaran li ahkamih wa miqyasan li amalih. Alhamdulillah, pertama-tama segala puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Mulia yang telah memberikan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semua yang hadir di sini telah Allah memberikan nikmat-nikmatnya, dan kata Allah di dalam Al-Qur'an, andaikan kita pengen menghitung daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah adalah la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok mulia, panutan mulia yang tiada banding. Dan insya Allah adik-adik semua, kita semua yang hadir di sini tak sabar untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, beliau mengenali daripada wajah-wajah kita. Beliau mengakui kita semua yang hadir di sini termasuk daripada bagian daripada umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adik-adik semua, kita dapat berkumpul pada siang hari ini di bulan yang paling mulia, akramus syuhur, bulan yang paling indah, bulan yang paling bagus, yaitu bulan Ramadan. Dan pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Salim. Rumah saya di komplek sebelah, komplek Hankam. Bukan, komplek Hubat sampingnya. Di sana. Dan alhamdulillah, sepekan lalu kakak diminta sama Ustadz Wahyu untuk berbagi cerita ke adik-adik semuanya tentang kisah inspiratif. Nah, sebelum kita masuk kepada tema, perlu kakak sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah, kata Nabi, dan tidaklah orang-orang yang kemudian berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, kemudian di musola, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Nanti kita kan ada sesi baca Al-Quran. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan kita sama-sama belajar tentang Al-Quran. Janji Allah kepada kita semua yang hadir di sini adalah apa? Adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada kita semua yang hadir pada hari ini as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan kasih kepada kita semua yang hadir di sini apa? Rahmah, rahmatnya, kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, janji Allah kepada kita yang ketiga adalah wa hafathumul malaikah. Kita semua di sini nih ada malaikat-malaikat yang kemudian hafat, yang kemudian mengelilingi kita semua. Jadi di samping kita ini ada malaikat-malaikat insyaallah mengelilingi kita semua. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kata Nabi, kita bakal didoakan di sisinya. Bayangkan, janji Allah bagi kita semua yang mau hadir di sini, yang mau kemudian mendengar daripada kajian-kajian, yang mau kemudian yatluna kitab Allah, yang mau membaca Al-Quran, adalah akan pertama diberi rahmat. Yang kedua, kita semua dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Yang ketiga, Allah akan menurunkan kepada kita semua as-sakinah, ketenangan. Jadi ada tiga janji yang Nabi Muhammad memberikan kepada kita pada hari ini adalah tiga yang tadi. Dan yang kedua, perlu saya sampaikan juga, perlu kakak sampaikan bahwasanya hadirnya kita semua, datangnya kita di Musola Al-Ikhlas ini yang semoga Allah rahmati, adalah sesuatu yang patut kita banggain.
yang patut kita syukuri. Kenapa kakak bilang begitu? Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kata Nabi begini, Allah itu kalau sudah pengen ada kebaikan pada hambanya, jadi kalau Allah pengen berbuat baik kepada hambanya, maka kata Allah adalah Allah akan memahamkan, yufaqihu fiddin. Jadi Allah kalau sudah pengen misalnya kebaikan pada Agra, misalnya Mas Agra pengen Allah kasih kebaikan, maka kata Allah adalah Allah akan memahamkan kepada Mas Agra, Allah akan memudahkan kepada Mas Agra untuk ikut kajian pada siang hari ini. Jadi kata Allah, barang siapa orang-orang yang kemudian mau mendatangi kajian-kajian, orang-orang yang kemudian mau tafakuh fiddin, belajar agama, mendengarkan daripada ustadz-ustadznya, pelan-pelan, mau kemudian membaca Al-Quran, janjinya adalah Allah akan kemudian punya keinginan baik kepada hamba tersebut. Artinya, datangnya kita semua sama-sama pada siang hari ini adalah salah satu bentuk ternyata Allah sudah pengen ada kebaikan pada adik-adik semua, pada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, perlu juga saya sampaikan, rasa-rasanya kalau bulan Ramadan itu kurang kalau belum menyampaikan tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ke tema, saya rasa saya mempunyai amanah untuk menyampaikan kepada adik-adik semua bahwasanya adik-adik semua ketika kita mendengar kata-kata Ramadan, kira-kira yang adik-adik ingat itu puasa atau apa? Puasa. Kira-kira kalau dengar bulan Ramadan itu yang diingat apa? Puasa doang, ya kan? Padahal adik-adik semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut kata Ramadan. Jadi ada kata Ramadan di dalam kemudian Al-Quran itu cuma satu kali doang. Jadi Allah itu menyebut kata Ramadan di dalam Al-Quran bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, cuma sekali doang. Dan ketika Allah menyebut kata Ramadan di dalam Al-Quran, Allah menyandingkan kata Ramadan itu dengan puasa, dengan kemudian nuzulul Quran. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengabadikan sebuah ayat bunyinya begini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah apa? Alladzi unzila fihil Quran, kata Allah. Adalah bulan yang dimana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Allah menyebut kata Ramadan cuma sekali doang. Dan ketika Allah menyebut kata Ramadan, yang disandingkan, yang di-tag, yang di-mention itu adalah kemudian nuzulul Quran, adalah tentang Al-Quran, bukan puasa. Jadi jangan sampai adik-adik semua kalau dengar kata Ramadan yang keinget cuman puasa-puasa doang, bukan. Jadi bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Makanya kata para ulama menyebutkan bahwasanya Ramadan yang kemudian Syahrul Quran adalah bulan Al-Quran. Dan juga adik-adik semua perlu disampaikan bahwasanya sesuatu apapun yang ketempelan, yang kemudian ketempelan dengan Al-Quran, yang kemudian tersandingkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu bisa menjadi spesial, bisa menjadi berharga. Maksud saya, maksud kakak begini. Misalnya nih adik-adik semua, kertas misalnya, kertas itu kan biasa kan, kertas putih misalnya. Ketika kemudian kertas tersebut ditulisi dengan tulisan Al-Quran, ada kemudian di situ ayat Al-Quran, maka kertas tersebut menjadi kertas yang mulia. Nggak boleh ditaruh di bawah, nggak boleh kemudian dipegang kalau tidak bersuci. Jadi sesuatu yang ketempelan dengan Al-Quran pasti mulia. Contoh lain misalnya, di kampus-kampus, di universitas-universitas, orang-orang yang hafal Quran mendapat beasiswa sampai lulus, bayangkan. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran mendapat kemuliaan juga. Intinya semua yang kemudian dekat-dekat dengan Al-Quran pasti menjadi mulia, pasti menjadi yang paling hebat. Coba bayangkan, malam-malam itu kan biasa, malam itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi ketika kemudian malam-malam itu diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang paling kemudian berharga. Coba bayangkan, di dalam surat Al-Qadr Allah menyampaikan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu gak malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling lebih baik, yang paling baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan.
malam itu biasa saja, malam Minggu biasa doang, malam Senin biasa saja. Tapi apabila malam tersebut ketempelan dengan Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang paling bagus, malam yang paling indah, malam yang paling baik. Jadi intinya adik-adik semua bahwa barang siapa orang-orang yang mau kemudian menghafal Al-Quran, orang-orang yang kemudian mau belajar Al-Quran, maka banyak janji-janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan. Coba kita dengarkan bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis, Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiram. Orang-orang yang kemudian pandai, kata Nabi, orang-orang yang kemudian pandai bil Quran dengan Al-Quran, orang-orang yang pandai baca Quran, kata Nabi apa? Ma'asyafaratil kiram, bersama orang-orang yang mulia, bersama para nabi, bersama para rasul. Dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yata'ta fihi, dan dia terbata-bata. Jadi adik-adik semua ini, anak-anak TPA ini yang kemudian baca Al-Qur'an, mau kemudian belajar Al-Qur'an dari kemudian Iqra sama Ustadz Wahyu, ya tak, yang kemudian terbata-bata, baca Qur'annya itu masih salah-salah. Jadi adik-adik semua di sini kira-kira ada gak yang baca Qur'annya masih salah-salah? Ada gak? Masih banyak? Tenang, gak usah takut, gak usah malu. Jadi bagi adik-adik semua yang kemudian terbata-bata, baca Al-Qurannya masih salah-salah, jangan malu, jangan minder, jangan takut, jangan gak mau belajar Al-Quran. Kenapa? Karena kata Nabi adalah lahu ajroni. Bagi adik-adik semua, bagi anak-anak TPA, bagi yang kemudian baca Al-Quran yang masih kemudian ya tak terbata-bata, janji Nabi adalah lahu ajroni. Kata Nabi, dia akan mendapatkan 2 pahala. Bayangkan, Nabi Muhammad itu menjanjikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran masih terbata-bata, adalah akan mendapatkan 2 kebaikan. Apa aja? Kebaikan pertama adalah karena kita membaca Al-Quran, dan kebaikan kedua adalah karena kita terbata-bata, karena kita masih salah-salah. Jadi, salah-salah dalam baca Al-Quran itu ada sesuatu yang spesial. Jangan malu, jangan minder. Karena Allah mencatat itu adalah kebaikan. Jadi teman-teman nih misalnya nih, adik-adik semua nih misalnya, setoran Iqra misalnya kepada Ustadz Wahyu misalnya, baca Iqra masih salah, atau baca Al-Quran masih salah, jangan minder. Itu kata Nabi akan catat bahwa itu adalah suatu kebaikan, adalah sesuatu yang kemudian Allah catat sebagai pahala. Jadi intinya bagi adik-adik semua, jangan patah semangat, tetap semangat untuk belajar Al-Quran. Karena orang-orang yang kemudian mau belajar Al-Quran, kata Nabi adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Jadi kata Nabi begini, yang paling baik, yang paling bagus manusia, yang paling spesialnya manusia, yang paling hebatnya manusia adalah manusia-manusia yang ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang belajar Al-Quran dan kemudian mau mengajarinya. Jadi adik-adik semua dipredikat sebagai dipuji oleh Nabi sebagai orang yang kemudian khair, yang paling baik. Jadi anak-anak TPA ini Masya Allah puji langsung, Nabi puji langsung sebagai orang-orang yang kemudian paling baik. Ada kemudian manusia yang paling kemudian baik. Kenapa? Karena kita semua mau belajar Al-Quran, mau ikut TPA-nya nggak bolos-bolos, ikut TPA-nya nggak kabur. Jadi adik-adik semua kalau ikut TPA sampai selesai, oke? Jangan ikut TPA setengah-setengah, jangan. Ikut TPA sampai kemudian jago baca Al-Quran, sampai nanti insya Allah jadi imam di musola Al-Ikhlas ini, jadi penerus para imam-imam di musola Al-Ikhlas ini. Semangat semuanya. Nah, yang ketiga adik-adik semua, berbicara tentang Al-Quran, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Jadi ceritanya begini, Nabi Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat. Nanyanya begini, wahai para sahabatku, siapa saja di antara sahabat yang kemudian berani untuk kemudian menyampaikan Al-Quran, yang kemudian mau kemudian menyampaikan Al-Quran di kalangan kafir Quraisy, siapa yang mau? Kemudian para sahabat kemudian pada mikir 2 kali. Kenapa? Karena di zaman dahulu adik-adik semua, zaman dahulu orang itu pada nggak suka Al-Quran. Jadi ketika Nabi itu diutus menjadi seorang Nabi, orang-orang pada nggak suka pada Nabi, pada nggak suka dengan Al-Quran.
Dan Nabi Muhammad SAW kemudian menawarkan kepada para sahabatnya, barang siapa yang kemudian berani untuk ngumumin Al-Quran, untuk kemudian menyampaikan Al-Quran kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang yang kemudian di Mekah itu, siapa yang berani, maka ada seorang anak muda yang namanya Ibnu Mas'ud. Jadi ada salah satu sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud, kemudian dia berani menyampaikan Al-Quran. Dia berani kemudian mengumumkan Al-Quran, berani kemudian berdakwah, menyampaikan kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud singkat cerita datang kemudian di depan Mekah. Di depan Mekah ngapain? Di depan Mekah membacakan surat Ar-Rahman. Ketika kemudian membacakan surat Ar-Rahman, maka orang kafir Quraisy nggak terima. Orang kafir Quraisy kemudian menentang, pada kemudian melawan daripada Ibnu Mas'ud. Akhirnya Ibnu Mas'ud dipegangin, digebukin sampai kemudian bonyok. Bayangkan. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, gara-gara dia menyampaikan Al-Quran, gara-gara dia membaca Al-Quran, akhirnya digebukin. Itu pada awal mula Islam ada. Ketika kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di kalangan kafir Quraisy dan akhirnya digebukin gara-gara baca Al-Quran, maka Allah menjanjikan kepada para sahabatnya bahwa akan dijanjikan dengan yang namanya surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mengganti dengan yang lebih baik. Allah janji akan mengganti dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang mau taat. Jadi janji Allah bagi orang-orang yang mau taat adalah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Coba ada sebuah kisah begini. Di dalam surat Yasin di halaman kedua ada sebuah kisah. Jadi ceritanya begini. Ada sebuah kota, ada sebuah kaum. Jadi ada orang-orang, misalnya kota Jakarta lah. Ada kemudian sebuah kota, ini orang-orang di kota ini ternyata orang-orangnya ngeyel banget. Orang-orangnya bader, orang-orangnya pada ngeyel, orang-orangnya pada kemudian gak mau taat, pada kemudian masa bodoh. Didatangkan satu utusan, didatangkan satu rasul, umat menolak. Jadi Allah didatangin satu pengingat, diutus satu orang, umatnya itu masih menolak. Umatnya itu kemudian tidak mau mendengar daripada rasul ini. Didatangkan dua rasul sekaligus, didatangkan dua nabi. Bayangkan, Allah nurunin dua nabi dalam satu kota. Allah nurunin dua nabi dalam satu kota, langsung umatnya juga menolak. Omongan para nabinya nggak didengerin. Omongan para nabinya diacuhin, nggak mau taat, dibilang kemudian pembohong. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan tiga nabi diutus langsung dalam kemudian satu buah kaum, di dalam kemudian satu kota. Tapi ternyata reaksi atau kemudian yang dilakukan oleh para umat tersebut adalah menolak daripada utusan-utusan Allah. Ketika kemudian tiga utusan ini datang untuk kemudian menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan kepada kaum tersebut, ternyata malah ditolak, ternyata malah dibilang pembohong. Dan akhirnya di dalam surat Yasin Allah mengabadikan sebuah ayat, waja'a min aqsal Madinah, datang dari ujung kota. Jadi ketika tiga orang nabi ini sedang menyampaikan kebenaran, datang dari ujung kota. Ya, artinya ujung kota itu adalah orang desa, orang kampungan. Datang dari ujung kota, waja'a min aqsal Madinah rajulun, satu orang laki-laki. Jadi ketika pada keadaan tersebut datang satu orang laki-laki, orang desa, ini orang bukan orang pinter, ini orang bukan ustadz, ini orang bukan ulama, ini orang biasa-biasa saja, datang kepada kaum tersebut dan kemudian menyampaikan bahwasanya kepada umat tersebut, wahai umatku, kata dia, wahai umatku, ikutilah kemudian rasul-rasul ini, ikutilah kemudian nabi-nabi ini. Mereka tidak kemudian meminta apapun kepada kamu. Mereka tidak meminta uang, mereka tidak meminta kemudian makanan, minuman, tapi mereka hanya menyampaikan kebenaran-kebenaran. Tapi ternyata bayangkan, singkat cerita adik-adik semua, ternyata Habib An-Najjar ini yang tadi orang desa ini, yang dari ujung kota ini, datang kepada umat tersebut, ternyata akhirnya dipegangin sampai kemudian perutnya diinjek-injek sampai pecah. Coba bayangkan, ada satu orang menyampaikan kebenaran pada sebuah kaum yang ngeyel banget. Akhirnya ketika menyampaikan kebenaran, umatnya itu menolak, umatnya nggak menerima.
diinjek perutnya sampai kemudian pecah. Gara-gara apa? Gara-gara satu orang ini ngomong dimengerti. Jadi Habib An-Najjar ini menyampaikan kebenaran dipahami oleh kemudian umat tersebut. Tapi 3 rasul tadi, 3 nabi tadi menyampaikan kebenaran, umat pada nggak ngerti, pada kemudian asing pada bahasanya, pada kemudian nggak paham, nggak kemudian mengerti daripada apa yang disampaikannya. Ternyata hidayah datangnya daripada orang asing, daripada orang kampungan. Bayangkan Habib An-Najjar menyampaikan kebenaran, akhirnya kemudian perutnya diinjek sampai pecah, tapi janji Allah adalah bagi orang-orang yang mau sabar adalah Allah ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan qila dakhulul jannah, kata Allah kepada Habib An-Najjar ini. Katakan kepada Habib An-Najjar, qila dakhulul jannah, udah masuk surga. Allah langsung ngasih tiket. Allah langsung kasih tiket kepada Habib An-Najjar untuk masuk surga. Bayangkan, Allah ganti bagi orang-orang yang mau bersabar, bagi orang-orang yang mau taat dengan sesuatu yang lebih baik. Allah ganti dengan surga. Bayangkan. Bayangkan adik-adik semua. Ini orang biasa saja, orang kampungan. Cuman menyampaikan kebenaran, cuman menyampaikan kemudian Al-Quran, cuman kemudian menyampaikan suatu kebenaran daripada 3 nabi itu. Tapi dia akhirnya kemudian diinjek perutnya sampai pecah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan tiket untuk masuk surga langsung tanpa dihisap. Bayangkan, Allah ganti dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah adalah Allah akan mengganjar orang-orang yang as-sabirun, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang kemudian mau ikut TPA, orang-orang yang mau ikut salat sampai selesai, sampai nanti maghrib, orang-orang yang mau duduk di sini bareng-bareng baca Al-Quran. Janji Allah adalah ajrahum bighairi hisab, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bakal ngasih pahala unlimited. Tahu unlimited gak? Unlimited itu tanpa habis-habis. Jadi kalau adik-adik semua beli kuota nih, misalnya nih, download PUBG, download ML, download apa, nggak habis-habis, itu namanya unlimited. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi adik-adik semua yang mau sabar, as-sabiruna, yang mau sabar kemudian membaca Al-Quran, sabar dalam hal apapun, sabar kemudian mau menjadi taat, mau kemudian ikut TPA sampai lulus, sampai kemudian mahir dalam baca Al-Quran, adalah Allah bakal kasih kita semua yang duduk di sini pada siang hari ini adalah dengan pahala yang unlimited, yang pahala yang bighairi hisab, tanpa kemudian bisa dihitung. Bayangkan, Allah janjiin. Jadi teman-teman semua di sini, adik-adik semua ini harus kemudian bersyukur. Bisa ikut acara ini harus kemudian bersyukur. Daripada di rumah aja harus kemudian bersyukur. Kenapa? Karena Allah janjiin bagi kita semua bahwa kita semua akan dapat pahala unlimited, pahala yang gak pernah bisa dihitung. Allahumma amin. Ada lagi kisah yang kemudian Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jadi Nabi itu punya seorang sahabat namanya Hanzalah. Ada namanya sahabat namanya Hanzalah. Sahabat ini kisah cerita, ternyata sahabat ini adalah orang yang jomblo, orang yang gak nikah-nikah, orang yang kemudian tidak punya pasangan, jomblo bertahun-tahun. Ada sahabat namanya Hanzalah, dia ternyata orang yang sangat jomblo, orang yang gak pernah punya pasangan, orang yang gak pernah nikah, orang kemudian gak ada yang mau sama Hanzalah. Ketika kemudian pada suatu hari, akhirnya Hanzalah ini mendapatkan sebuah karunia, akhirnya mendapatkan seorang istri. Alhamdulillah. Ketika kemudian Hanzalah, sahabat Nabi ini, mendapatkan rizki tentang nikah, akhirnya sahabat Nabi ini akhirnya nggak jomblo, akhirnya kemudian bisa nikah. Ketika kemudian malam pertamanya ternyata ada seruan jihad. Jadi ada kemudian panggilan untuk berperang pada zaman Nabi. Nabi memanggil para sahabatnya untuk kemudian berperang. Dipanggillah Hanzalah ini untuk kemudian berperang. Coba bayangkan, ada satu orang, orangnya jomblo, jomblonya udah lama banget, akhirnya kemudian dapat menikah, dan pertama kali, baru hari pertama menikahnya langsung dapat panggilan perang. Bayangkan,
baru nikah langsung dipanggil perang sama Nabi, diajak untuk kemudian membela Islam, untuk kemudian membela daripada agama Allah. Dan akhirnya Hanzalah malah nurut. Hanzalah bukan izin kepada Nabi. Orang mah di mana-mana kan kalau baru nikah izin ya. Ada acara malah izin gak ikut karena baru nikah. Tapi Hanzalah dia malah kemudian sami'na wa atokna. Dia malah kemudian taat kepada Nabi. Dia malah mau ikut berperang. Ketika kemudian Hanzalah pada malam hari itu menyiapkan daripada senjata-senjata, menyiapkan daripada kuda-kuda yang paling bagus, yang paling kemudian kuat, akhirnya Hanzalah berperang di jalan Allah. Hanzalah ikut kemudian perang tersebut dan ternyata bayangkan Hanzalah mati. Hanzalah mati syahid gara-gara membela agama Allah. Dan ternyata ketika kemudian Hanzalah ini mati di medan perang, Nabi Muhammad SAW itu melihat Hanzalah ternyata dimandikan oleh para malaikat-malaikat. Coba bayangkan, orang jomblo, orang yang nauzubillah, saya bukan bilang jelek ya, ya emang gak laku-laku, bayangkan, gak nikah-nikah, lama banget, dan baru nikah, baru hari pertama, baru sama istrinya, malah diajak perang, dan ketika kemudian diajak perang malah mati syahid. Dan saat itu janji Allah adalah Allah ganti dengan yang lebih baik. Akhirnya Hanzalah dimandikan oleh para malaikat-malaikat. Lantas kemudian Nabi heran. Nabi akhirnya bertanya kepada sahabat, coba wahai sahabatku, tanyakan kepada istrinya, oleh sebab apa kok Hanzalah ini malah dimandikan oleh para malaikat-malaikat? Lantas kemudian para sahabat bingung. Wahai Nabi, sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bukankah orang yang mati di medan perang tidak perlu untuk kemudian dimandikan lagi? Tidak perlu untuk dimandikan, mandi jenazah tidak perlu. Lantas kemudian Nabi menjawab, enggak, coba kamu tanya dulu kepada istrinya. Aku pengen tahu kenapa kok Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat-malaikat. Singkat cerita, akhirnya sahabat-sahabat datang kepada istri Hanzalah. Ketika kemudian sahabat-sahabat datang kepada istri Hanzalah, ternyata istri Hanzalah ini menjawab bahwasanya ini orang belum mandi besar. Ini orang baru nikah langsung ikut perang. Ternyata gara-gara belum mandi, akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik, dimandikan oleh para malaikat. Coba bayangin, pengen nggak teman-teman semua kalau mati dimandiin oleh para malaikat? Pengen nggak? Maka caranya adalah sami'na wa ato, kami dengar dan kami taat. Jadi janji Allah kepada orang-orang yang kemudian taat, kepada orang-orang yang kemudian sabar adalah Allah bakal kasih kebaikan berlipat ganda. Allah bakal kasih kemudian pahala-pahala yang unlimited. Kisah lain nih, ada sebuah kisah. Ini kisah keren banget. Ada sebuah surat di dalam Al-Quran. Di tengah-tengah Al-Quran ada sebuah surat namanya surat Al-Kahfi. Pernah dengar gak? Surat Al-Kahfi. Ini kisahnya keren banget teman-teman semua. Adik-adik semua kalau pernah dengar kisah sebuah Ashabul Kahfi, kisahnya adalah jadi ada anak-anak muda. Anak-anak mudanya ini beriman kepada Allah, tapi dia ternyata berimannya di tempat yang salah. Di tempat yang ternyata tempatnya itu pada gak suka dengan kemudian Allah, tidak mau kemudian menyembah Allah, malah mereka menyembah kepada kemudian berhala-berhala. Dan singkat cerita nih, ternyata anak-anak muda ini akhirnya kemudian berkumpul untuk menyampaikan kebenaran. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun. Mereka adalah anak-anak muda, bukan orang tua, bukan kiai, bukan orang pinter. Mereka cuma anak-anak muda doang, anak-anak biasa. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Allah. Mereka mau taat kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Maka Allah mengatakan wazidnahum huda. Dan Allah limpahkan daripada orang-orang yang beriman, daripada orang-orang yang taat adalah huda. Allah limpahkan daripada petunjuk-petunjuknya.
Itqamu, dan ketika kemudian anak-anak muda ini, jadi teman-teman semua, adik-adik semua dengerin, anak-anak muda ini akhirnya qamu, mereka berdiri. Mereka berdiri di hadapan para raja-raja. Raja-rajanya ini rajanya jahat banget, rajanya sangat bengis, rajanya kemudian tidak kenal takut, sangat berani. 7 pemuda ini berdiri di hadapan para raja-raja, ngapain? Dia berdakwah. Dia menyampaikan kebenaran. Idqamu faqalu, mereka berkata apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh alam, Tuhan langit dan juga bumi. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ketika kemudian anak-anak muda ini berani menyampaikan kebenaran, berani kemudian jujur, berani kemudian menyampaikan sebuah kebenaran kepada para raja-raja yang bengis, akhirnya ternyata 7 orang pemuda ini, pemuda Ashabul Kahfi ini menjadi kemudian buronan. Kalau di GTA namanya bintang 5. Nah, jadi akhirnya anak-anak muda ini, Ashabul Kahfi ini akhirnya menjadi buronan. Akhirnya bintang 5 dikejar-kejar oleh kemudian kerajaan-kerajaan, oleh kemudian pasukan-pasukan. Dan ketika kemudian para pemuda Ashabul Kahfi ini dikejar oleh kemudian para raja-raja, akhirnya Allah memberikan jalan pintas. Allah masukin mereka pemuda-pemuda kepada sebuah goa, yaitu namanya goa Ashabul Kahfi. Allah selamatkan orang-orang yang beriman, amanu birabbihim, orang-orang yang kemudian mengakui Allah itu adalah Tuhannya, orang-orang yang kemudian mengakui daripada nabi-nabinya. Allah senantiasa menjanjikan kemudian ketenangan-ketenangan, Allah senantiasa mengganti dengan yang lebih baik. Akhirnya Ashabul Kahfi ini Allah ganti dengan dia Allah buat tidur. Jadi pemuda Ashabul Kahfi ini karena dikejar-kejar oleh para pasukan, akhirnya masuk ke sebuah goa. Akhirnya di situ Allah tidurin supaya dia selamat daripada kejaran para raja-raja yang bengis. Karena raja-raja ini pengen kemudian pengen bunuh daripada pemuda-pemuda tadi. Tapi karena Allah pasti nggak diem aja, Allah pasti membantu kepada hamba-hambanya, maka Allah selamatkan pemuda Ashabul Kahfi ini, akhirnya ditidurin selama beratusan tahun. Dan Allah memberi dengan yang lebih baik. Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi. Bayangkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar, bagi orang-orang yang mau taat, bagi adik-adik semua yang mau taat, bagi adik-adik semua yang mau belajar Al-Quran, mau kemudian mengkaji Al-Quran, bagi kemudian adik-adik yang perempuan yang mau kemudian pakai kerudung, yang mau kemudian mentaati perintah hijab, yang mau kemudian pakai kaos kaki, yang kemudian mau untuk kemudian menutup kemudian auratnya. Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Jadi adik-adik semua, kalau Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kalau Allah memperintahkan sesuatu, itu pasti baik, nggak mungkin buruk. Allah itu memberikan sesuatu itu pasti berkeinginan untuk baik. Nggak pernah Allah itu berkeinginan buruk kepada hambanya. Jadi Allah perintahkan tentang syariat hijab untuk kemudian menutup aurat, itu adalah sesuatu yang kemudian baik. Allah perintahkan kita jangan kemudian pacaran, itu adalah sesuatu yang kemudian paling baik. Karena kemudian di balik pacaran itu ada kemudian musibah-musibah, pasti ada kemudian penyesalan-penyesalan. Makanya adik-adik semua, kalau adik-adik semua itu mencari kebahagiaan, mencari kemudian kebahagiaan pada hal-hal yang kemudian Allah haramkan, pada hal-hal yang kemudian Allah kemudian tidak bolehi, kepada hal yang kemudian Allah larang, pasti itu adalah musibah-musibah, pasti itu adalah kemudian kesengsaraan. Makanya ada slogan begini, taat, bahagia, maksiat, sengsara. Gimana? Taat, bahagia, maksiat, Jadi ada slogan taat, bahagia, maksiat, sengsara. Bagi orang-orang yang taat pasti bakal bahagia, bagi orang-orang yang kemudian bermaksiat pasti bakal sengsara. Nah, adik-adik semua, kira-kira adik-adik semua di sini ada yang udah batal puasa belum? Belum. Yakin? Yakin. Ada yang puasa setengah hari nggak? Siapa? Yang puasa setengah hari siapa? Yang puasa setengah hari 1. Siapa lagi?
Nggak ada. Yakin? Yakin nih, jujur semua nih di sini nih. Kamu puasa setengah hari? Oh, ya nggak apa-apa. Belajar puasa. Kenapa? Karena puasa adalah perintah Allah. Jangan sampai Allah perintahkan puasa kita malah mokel, kita malah buka diem. Pasti Allah bakal kasih hukuman. Pasti Allah bakal kasih dosa. Makanya kenapa adik-adik semua dengerin, adik-adik semua. Makanya kenapa para ulama kemudian mengklasifikasikan, mengatakan bahwasanya orang-orang yang buka puasa secara sengaja, orang-orang yang mokel, orang-orang yang buka puasa diem-diem, kata para ulama adalah min kabairil itsmi, daripada dosa-dosa besar. Coba bayangkan, orang-orang yang buka puasa secara sengaja adalah termasuk daripada kabairul itsm, daripada 7 dosa besar. Jadi jangan sampai adik-adik semua buka puasa secara kemudian sengaja. Karena kalau adik-adik semua buka puasa secara sengaja, kata para ulama adalah daripada min kabairil itsm, daripada 7 dosa besar, daripada tojah, daripada dosa-dosa yang paling besar, termasuk daripada buka puasa secara sengaja. Coba bayangkan, ulama telah ngasih tahu kepada kita bahwasanya dosa-dosa paling besar salah satunya adalah buka puasa secara diam. Jadi kalau nanti pulang dari sini jangan sampai besok buka puasa diam. Jangan sampai sholatnya bolong. Coba bayangkan, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, kata Allah, maka celakalah orang-orang yang sholat. Coba bayangkan, orang-orang yang sholat aja bisa celaka, gimana orang-orang yang nggak sholat? Kata Allah di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, bakal celaka orang-orang yang sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi kata Allah di dalam surat Al-Maun, orang-orang bakal celaka, orang-orang bakal binasa bagi orang-orang yang kemudian sahun, orang-orang yang kemudian lalai, orang-orang yang kemudian males sholat subuh jam 7 pagi, sholat tarawehnya males, diajak sama Ustadz Wahyu untuk pergi ke musola Al-Ikhlas malah males, diajak sholat isya berjamaah, diajak kemudian sholat zuhur di masjid ini malah males, di musolanya malah males. Maka hati-hati adik-adik semua, bisa mendapat ancaman celaka. Jadi semangat untuk sholat berjamaah. Jangan sampai adik-adik semua kalau selesai dari TPA ini males jangan sampai. Tetap semangat sholat. Jadi nanti adik-adik semua nih kalau pulang ke rumah diingetin orang tuanya kalau bisa. Ayo berangkat ke musola Al-Ikhlas. Ayo sholat berjamaah sama kiai. Ayo kemudian sholat taraweh, diajak orang tuanya agar orang tuanya itu kemudian bangga. Ternyata anak-anakku ini ikut majelis Al-Ikhlas ini ternyata malah menjadi orang-orang yang pinter, malah menjadi orang-orang yang hebat karena didikan Ustadz Wahyu. Amin. Jadi siap nanti kalau pulang di sini untuk semangat sholat, siap semuanya? Siap untuk nggak batal puasa diem-diem, siap? Bagus. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nanti aus kita, jadi lapar kita hari ini, lapar kita di bulan puasa, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Yakin? Insya Allah kita bakal mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita bakal diganjar dengan pahala-pahala, kita bakal diganjar dengan sesuatu yang paling indah dan sesuatu yang paling baik. Makanya kenapa adik-adik semua, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya mithqala dzarrah, kebaikan sebesar biji sawi. Jadi biji sawi itu ya kayak apa ya? Kayak nasi, tahu nasi gak? Tahu beras gak? Kata Allah, andaikan kita melakukan kebaikan sebesar biji sawi, sebesar misalnya beras lah, maka Allah akan mengganjar, Allah bakal hitung
Jadi adik-adik semua nih yang melakukan kebaikan, misalnya adik-adik semua ini di dalam hatinya berzikir, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allah bakal catat itu menjadi sebuah kebaikan. Bahkan di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kata para ulama bahwasanya kalimat-kalimat zikir itu akan kemudian tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Jadi bagi adik-adik semua yang mau berzikir, yang mau baca subhanallah, yang mau membaca alhamdulillah, yang mau kemudian berzikir kepada Allah, maka zikir-zikir tersebut bakal memenuhi daripada langit dan bumi. Bakal Allah kasih pahala sebesar langit dan bumi. Jadi adik-adik semua siap untuk berzikir? Gampang kok, zikir itu cuman subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Itu pahalanya gede banget. Diriwayatkan di dalam hadis tamla'u ma bainas sama'i wal ard, bakal ngisi pahala seluas langit dan bumi. Bayangkan, pahala seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang mau berzikir. Nah, jadi nanti sepulang dari acara ini, kita semua yang pertama harus sholat tepat waktu. Yang kedua harus puasa 30 hari full. Yang ketiga harus berzikir. Siap semuanya? Pelan-pelan. Yang istiqomah. Jangan cuma semangat di awal aja. Misalnya nih adik-adik semua nih pulang pada acara kali ini, baru pulang ke rumah, tiba-tiba teman adik-adik semua besoknya malah malas. Pulang dari sini baca Al-Quran sama Ustadz Wahyu sama Ustadz Zalaili, tiba-tiba di rumah malah nggak mau baca Al-Quran. Jangan sampai. Jadi harus konsisten, harus istiqomah. Karena kata Nabi di dalam hadisnya, fastaqim kama umirta, istiqomahlah. Istaqimu, istiqomahlah. Jadi Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwa kita diamanahi untuk istiqomah. Istiqomah itu adalah dawamul khair. Artinya adalah selalu dalam kebaikan. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, jadilah adik-adik yang soleh, jadilah adik-adik yang solihat. Jadilah adik-adik yang siap untuk mengganti daripada kebaikan-kebaikan. Jadi adik-adik siap, jadilah adik-adik yang kemudian soleh, jadilah adik-adik yang kemudian qurratu a'yun, yang kemudian menjadi indah bila dilihat karena kebaikan kita. Jadi adik-adik semua di sini jangan minder kalau jelek, jangan minder. Adik-adik kalau jelek itu jangan minder. Adik-adik kalau hitam jangan minder. Adik-adik kalau bad looking jangan minder. Kenapa? Karena Allah itu nggak pernah melihat kita dari wajah kita. Allah tidak pernah melihat daripada fisik kita. Tapi kata Nabi di dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala yanzuru ila qulubikum. Allah melihat daripada hati-hati adik-adik semua. Ala qulubikum wa ala a'malikum, dan atas kemudian amal-amal adik-adik semua. Jadi adik-adik semua, kalau adik-adik kemudian minder dalam hal fisik, dalam hal gak ganteng, misalnya adik-adik semua nih ikut TPA, kok temen aku ada yang ganteng, kok aku gak ganteng, kok temen aku ada yang cantik, kok aku gak cantik. Jangan minder, jangan malu, jangan kemudian putus asa, karena Allah melihat adik-adik semua dari mana, dari kemudian amal adik-adik semua. Jadi Allah melihat adik-adik semua adalah orang yang paling bertakwa. Makanya kenapa di dalam surat Al-Mulk Allah menyampaikan bahwasanya khalaqakum liyabluwakum ahsanu amala. Kata Allah di dalam surat Al-Mulk begini. Allah itu menyampaikan menciptakan adik-adik semua itu untuk melihat, untuk mau ngeliat nih, Allah bakal ngeliat nih. Siapa di antara adik-adik semua yang paling ahsanu amala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Jadi diciptakannya kita di bumi ini agar Allah pengen tahu
siapa sih dari anak-anak TPA ini, siapa sih dari anak-anak Al-Ikhlas ini, siapa sih dari manusia-manusia ini yang paling baik amalnya. Jadi yang paling baik seseorang adalah orang-orang yang paling banyak amalnya, adalah orang-orang yang kemudian paling bertakwa. Jadi adik-adik semua, kalau mau menjadi orang yang paling kemudian dilihat oleh Allah, orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya gampang. Caranya adalah jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang solihah. Jadi caranya gimana? Jadi orang yang paling baik adalah dengan cara bertakwa. Karena kata Allah, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang kemudian atqakum, orang-orang yang kemudian paling bertakwa. Jadi adik-adik semua nih yang mau berebut surga, caranya adalah dengan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang nurut dengan Al-Quran, yang mau diatur sama Al-Quran, yang misalkan Allah menyuruh A, maka kita kemudian manut, kita kemudian taat. Jadi cara menuju surganya Allah adalah dengan bertakwa. Kalau adik-adik semua menjadi orang-orang yang soleh, insya Allah bakal Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Dan juga kita kan diperintahkan oleh Nabi. Kata Nabi apa? Kata Nabi begini, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, berlomba-lombalah untuk menuju surganya. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita semua, kepada umat Islam, kepada anak-anak TPA, untuk kemudian fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam hal apapun. Misalnya nih adik-adik semua nih, jam TPA jam 4. Adik-adik berangkat malah jam 3, sholat asar di musola Al-Ikhlas. Maka itu termasuk daripada lomba-lomba dalam kebaikan. Misal lagi nih, ada acara salat. Adik-adik sudah mandi jam 12 siang. Udah rapi, udah pakai baju yang paling bagus untuk ikut salat. Datangnya paling awal, datangnya jam 12:30, udah datang di tempat. Maka itu termasuk daripada amal-amal yang baik, termasuk daripada berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Misalnya nih, adik-adik semua selesai dari TPA ini, nanti azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan Isya nih. Adik-adik langsung lomba lari nih, misalnya dari Gang Mawar kan. Lomba lari dari ujung untuk siapa sih yang paling cepat datang ke musola Al-Ikhlas. Itu nggak apa-apa, supaya kita terbiasa untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi siap semuanya untuk lomba-lomba dalam hal kebaikan, siap? Siap untuk balapan ke surganya Allah, siap? Siap untuk datang paling awal ke musola Al-Ikhlas, siap? Allahumma amin. Jadi nanti kalau Kak Ahmad lihat nih, kalau Kak Ahmad nanti lihat misalnya sholat Isya ternyata misalnya Mas Agra datang duluan, Masya Allah. Misalnya nanti ternyata setelah kajian ini Mas Agra malah berlomba-lomba dalam kebaikan, malah azan Isya, Masya Allah. Ternyata Mas siapa namanya? Mas yang lain misalnya, Mas ini misalnya nggak terima, malah ingin kemudian lomba dalam kebaikan, datang duluan, dia pengen komat. Bayangkan, gak mau kalah sama Mas Agra. Aku yang komat katanya. Jangan Mas Agra udah azan, aku gantian yang komat. Bayangkan. Jadi adik-adik semua siap untuk berlomba dalam kebaikan, siap? Pesan kakak dalam acara kali ini, jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak yang solihat, bersemangat dalam hal-hal kebaikan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Misalnya nih, di TPA ini misalnya ada yang Iqra 1, maka misalnya Mas siapa? Kamu namanya siapa misalnya? Faris. Mas Faris misalnya, baru Iqra 4 misalnya. Nggak terima sama Mas Agra yang udah Al-Quran misalnya. Wah, aku nggak mau kalah sama Mas Agra. Akhirnya ngomong ke Ustadz Wahyu, Bang Wahyu, aku nggak terima Mas Agra udah Al-Quran. Aku pengen setiap hari datang ke rumah Mas Wahyu untuk baca Iqra sampai Al-Quran. Masya Allah, amin. Doain ya Mas Faris untuk
semangat dalam hal-hal kebaikan. Allahumma amin. Jadi ingat pesan kakak, jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak yang solihat, rajinlah dalam TPA, rajinlah dalam mengikuti Al-Quran, rajinlah dalam kemudian mengkaji Al-Quran, karena Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan pahala yang apa? Yang unlimited. Kurang lebihnya dari kakak sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.